Berikut ini beberapa settingan wajib di HP Oppo. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kita masuk untuk settingan yang pertama. Biasanya saya akan setting di bagian keyboard. Nah, di sini langsung saja kita masuk untuk melihat keyboardnya. Di sini saya klik di bagian Google pencarian. Nah, di sini kita sudah masuk ke keyboard HP Oppo. Langsung saja teman-teman untuk setting masuk ke bagian pengaturan ini. Nah, di sini tombol angkanya belum muncul dan masih banyak kekurangan lainnya ya. Nah, di sini langsung saja kita klik di bagian pengaturannya, kemudian pilih preferensi. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan ini baris angka, kemudian tampilkan tombol alih emoji. Nah, seperti itu biasanya. Kemudian di sini saya biasanya akan menonaktifkan yang ini, berbunyi jika tombol ditekan, saya nonaktifkan. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat juga di bagian tema. Nah, di sini teman-teman bisa pilih apabila kalian lebih suka berwarna, teman-teman bisa pilih untuk tema keyboardnya ya, teman-teman ya. Kemudian kita masuk lagi ke koreksi teks. Nah, biasanya di sini saya yang ini koreksi teks otomatis ini saya nonaktifkan ya, teman-teman ya, karena saya lebih suka chat secara singkat. Kemudian kita lanjut di sini di bagian papan klip, biasanya saya aktifkan semua ya. Kemudian apabila sudah setting di sini, biasanya saya akan masuk setting di bagian toolbar ini. Nah, jadi teman-teman bisa atur untuk di bagian toolbar ini, kalian bisa letakkan menu-menu yang sering kalian gunakan ya. Nah, jadi teman-teman bisa susun. Nah, seperti ini, kalian bisa ubah juga untuk posisinya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah diubah, teman-teman bisa menggunakan keyboardnya. Nah, di sini toolbarnya sudah tersusun, kemudian baris angka juga sudah muncul. Kemudian di sini emojinya juga sudah ada. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya, yaitu di bagian pusat kontrol atau panel cepat. Nah, biasanya saya akan mengatur menu-menu yang ada di pusat kontrol ini ya, teman-teman ya. Nah, biasanya saya akan mengedit atau menyusun sesuai dengan urutan yang sering saya gunakan. Nah, jadi kita masuk ke pusat kontrol atau panel cepat, kemudian klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian pilih edit ubin. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah atau mengatur posisinya ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa cari di bagian bawah ini untuk menu-menu yang sering kalian gunakan. Misalnya ini cuplikan layar sering kita gunakan, kalian tinggal tambahkan aja. Kemudian apabila tidak kita gunakan, bisa kita kurangi atau simpan di bagian bawah ya. Nah, kemudian posisinya teman-teman juga bisa atur. Misalnya ini center saya ubah ke atas ini. Kemudian yang cuplikan layar kita atur ke bagian ini. Nah, jadi teman-teman silahkan urutkan menu-menu sesuai dengan yang sering kalian gunakan, agar pada saat ingin menggunakannya itu lebih mudah diakses atau dicapai ya, teman-teman ya. Nah, sekarang sudah berubah. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan menghapus aplikasi yang tidak saya gunakan atau tidak dibutuhkan ya. Daripada memakan ruang penyimpanan, dihapus saja ya. Nah, jadi saya contohkan di sini aplikasi game. Nah, kita klik dan tahan, kemudian pilih info aplikasi, kemudian di sini pilih uninstall, lalu kita klik OK. Nah, maka aplikasinya akan terhapus ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silahkan cari aplikasi-aplikasi yang lainnya yang tidak kalian butuhkan, silahkan dihapus saja. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah tampilan layar depan. Nah, biasanya saya akan mengatur untuk tampilan layar depannya ya, teman-teman ya. Nah, biasanya saya akan mulai mengurutkan untuk aplikasi yang di depan ini. Saya akan tambahkan aplikasi-aplikasi yang sering saya gunakan di bagian depan ya. Nah, misalnya aplikasi ini jarang digunakan, jadi saya ubahkan ke samping. Kemudian kita tambahkan aplikasi yang sering kita gunakan ke layar depannya. Nah, jadi tujuannya untuk mempermudah kita dalam mengakses aplikasinya ya. Kemudian saya juga akan menambahkan misalnya aplikasi Google ini. Aplikasi Google Chrome kita keluarkan, kemudian kita letakkan di luar ya. Kemudian selanjutnya saya akan masuk di bagian widget. Nah, kita klik dan tahan, kemudian pilih widget. Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan widget-widget yang tersedia ya. Kalian bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalau di HP kalian itu belum ada widget jam, kalian tinggal masuk ke widget, kemudian kalian pilih, lalu kalian tinggal geser ke atas ya. Klik dan tahan, digeser ke atas, kemudian klik selesai. Nah, maka widgetnya akan bertambah. Kemudian kita juga bisa mengatur tampilan icon aplikasinya ya. Kemudian untuk transisinya juga bisa diatur ya. Nah, jadi kalian tinggal klik dan tahan, kemudian pilih icon.
Nah, di sini teman-teman bisa pilih model icon aplikasinya. Di sini ada berbagai pilihan, ada khusus juga. Di sini kalian bisa pilih bentuknya. Nah, seperti ini kalau udah klik terapkan. Nah, di sini untuk icon aplikasinya sudah berubah. Kemudian transisinya juga bisa teman-teman ubah ya. Nah, di sini pilih transisi. Kemudian di sini ada berbagai pilihan. Nah, kalian tinggal pilih aja. Kalau udah klik terapkan. Lalu kita klik selesai. Nah, ikonnya sudah berubah, transisinya juga sudah berubah. Kemudian masih di bagian settingan tampilan layar depan juga. Nah, di sini kalian klik dan tahan, kemudian klik di bagian lainnya. Kemudian di sini mode layar awal. Nah, di sini ada dua pilihan ya, teman-teman ya. Ada mode standar dan mode laci. Teman-teman silahkan pilih mau pakai yang mana. Kemudian ini ada tata letak layar depannya, ada ukuran atau layoutnya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pilih ukurannya mau berapa. Di sini biasanya saya pakai 4x6 ya. Nah, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Lalu kita klik terapkan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Saya akan mengaktifkan yang namanya ketuk 2 kali. Nah, jadi ketuk 2 kali untuk mematikan layar, ketuk 2 kali untuk menyalakan layar. Jadi teman-teman nggak perlu menekan tombol power untuk mengaktifkan ataupun mematikan layarnya ya. Nah, cara mengaktifkan ketuk 2 kali ini cukup mudah. Kalian tinggal klik dan tahan di layar kosong, kemudian pilih di bagian lainnya. Lalu di sini teman-teman gulir ke bawah. Nah, ini ketuk 2 kali untuk mengunci, yang ini kalian aktifkan. Kemudian ini ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Nah, ini kalian aktifkan juga. Nah, kemudian di sini saya juga akan mengaktifkan yang ini, pencegahan salah sentuh di saku, untuk menghindari salah sentuh pada saat kita menyimpan HP kita di dalam saku kita ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya kunci layar. Nah, jadi untuk HP kita agar lebih aman atau bersifat lebih privasi, tidak mudah diakses semua orang, teman-teman harus mengaktifkan yang namanya kunci layar ya. Nah, untuk mengaktifkan kunci layar, masuk aja ke pengaturan. Kemudian selanjutnya di sini kalian pilih di bagian keamanan dan privasi. Lalu di sini teman-teman pilih di bagian pembuka kunci perangkat. Di sini teman-teman setel kunci layar ya, ataupun masuk ke kunci layar ini juga bisa. Lalu kalian bisa pilih beberapa. Di sini ada beberapa pilihan kunci layar ya. Pilih salah satu. Di sini saya contohkan dengan pola. Nah, di sini kita tunggu beberapa detik. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian di sini silahkan buat kunci layar yang kalian inginkan. Kalian sesuaikan aja apabila kalian menggunakan kunci layar lain selain pola. Nah, di sini saya buat seperti ini. Kemudian kita masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama. Lalu di sini teman-teman juga bisa mengaktifkan kunci sidik jari jika kalian mau ya, agar lebih fleksibel dalam membuka ataupun mengunci HP kalian. Nah, bisa langsung kalian aktifkan jika mau. Nah, sekarang sudah berhasil saya aktifkan untuk kunci layarnya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya coba kunci layarnya. Nah, sekarang sudah menggunakan kunci polar. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah saya akan mengatur yang namanya waktu layar. Nah, biasanya untuk HP yang baru dibeli itu waktu layarnya sangat singkat sekali ya, teman-teman ya, sehingga HP-nya cepat gelap atau cepat terkunci. Langsung saja masuk ke pengaturan. Di sini teman-teman silahkan klik di bagian layar dan kecerahan, lalu kalian gulir ke bawah. Kemudian di sini pilih layar mati otomatis. Nah, di sini biasanya default itu 30 detik ya, ataupun 15 detik. Nah, jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja mau pakai yang mana ya. Kalian bisa pilih untuk waktu yang sudah tersedia di HP Oppo kalian. Nah, saya contohkan yang ini. Nah, kalau sudah kita pilih, maka waktunya akan aktif sesuai dengan yang kita pilih. Kemudian biasanya saya akan mengaktifkan mode gelap juga agar baterai HP Oppo kita lebih awet dan mata juga lebih nyaman. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan menghilangkan suara dan getar ya. Nah, biasanya untuk HP baru, misalnya kita sedang mengetik di keypad itu ada suaranya ya, teman-teman ya. Nah, biasanya saya cukup terganggu dengan suara ini. Saya lebih suka yang silent ya. Kemudian kalau kita tekan tombol back itu ada getarnya ya, atau tombol navigasi ini. Nah, biasanya ada getar, jadi bisa dihilangkan ya, teman-teman ya. Langsung saja teman-teman kita masuk ke pengaturan, kemudian pilih suara dan getar. Kemudian di sini teman-teman bisa mengatur volume untuk media, nada dering, notifikasi dan alarm. Kemudian di sini kalian klik di bagian bunyi lainnya. Nah, biasanya saya akan menonaktifkan nada tombol angka, kemudian bunyi layar kunci, suara gambar layar. Ini biasa saya aktifkan. Kemudian
ini bunyi sentuhan saya nonaktifkan juga ya teman-teman ya. Kemudian animasi sidik jari teman-teman bisa aktifkan jika mau, dinonaktifkan jika tidak mau ya. Kalian sesuaikan aja. Biasanya saya akan nonaktifkan beberapa. Kemudian untuk getar pada tombol kembali ini yaitu di bagian haptik ya. Nah ini haptik, kalian klik, kemudian ini kalian nonaktifkan, maka getar pada tombol kembali ini akan menghilang. Nah biasanya saya akan setting seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya akan menghilangkan getar dan suaranya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya menu aksesibilitas. Nah, menu aksesibilitas itu seperti ini. Jadi saya menggunakan menu aksesibilitas yaitu untuk menekan atau menggunakan power ya, atau mematikan HP dan merestartnya. Nah, jadi nggak perlu tekan dan tahan di bagian tombol samping ini. Jadi kalian tinggal klik di bagian power, kemudian bisa merestart, kemudian juga bisa mematikan HP Oppo kalian. Nah, kemudian masih banyak lagi menu lainnya di dalamnya yang bisa kalian manfaatkan. Nah, untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan, kemudian selanjutnya di sini kalian gulir ke bawah, pilih pengaturan tambahan. Lalu selanjutnya di sini kalian pilih aksesibilitas. Kemudian di sini pilih menu aksesibilitas. Lalu di sini kalau belum aktif, kalian silahkan aktifkan, kemudian klik izinkan, kemudian klik OK. Maka menu aksesibilitasnya sudah aktif, sudah bisa digunakan. Nah, banyak sekali di sini manfaatnya, salah satunya bisa mengambil screenshot juga. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah kecepatan jaringan dan persentase baterai. Nah, langsung saja teman-teman kita masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian klik di bagian notifikasi dan bilah status. Kemudian pilih bilah status. Kemudian di sini persentase baterainya biasanya saya aktifkan. Kemudian kecepatan jaringan juga saya aktifkan. Jadi akan muncul kecepatan jaringan dan persentase baterainya. Oke, kita lanjut untuk settingan selanjutnya adalah di bagian gerakan dan gestur ya teman-teman ya. Nah, biasanya saya akan mengaktifkan di bagian gestur layar mati. Nah, seperti ini misalnya layar HP kita sedang mati. Jadi teman-teman bisa membuka center ya dengan pintasan, membuat pintasan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini center sudah menyala. Kemudian bisa kita matikan juga dengan menggambarkan huruf V. Nah, sekarang sudah mati ya. Nah, jadi bisa kalian manfaatkan misalnya tiba-tiba sedang mati lampu atau dalam keadaan gelap ya. Nah, seperti itu. Jadi kita masuk ke pengaturannya untuk mengaktifkan fitur ini, yaitu gerakan dan gestur ya. Nah, masuk ke pengaturan, kemudian pilih pengaturan tambahan, lalu pilih gestur dan gerakan. Nah, di bagian ini gestur layar mati. Nah, ini kalian aktifkan aja. Kemudian di sini gambar V untuk menyalakan atau mematikan center kalian aktifkan. Kemudian di sini juga bisa kalian menggambarkan yang lainnya, kalian aktifkan, bisa membuka aplikasi dan lain-lain. Kemudian biasanya saya akan mengaktifkan ini juga, usap turun dengan 3 jari untuk screenshot ya. Kemudian yang ini juga saya aktifkan. Kemudian di bagian bawah ada settingan yang lainnya, teman-teman bisa pelajari aja. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya atau yang terakhir, yaitu adalah perawatan baterai ya. Nah, agar baterai di HP Oppo kita itu lebih awet dan tahan lama, teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya perawatan baterai ya. Langsung saja kita masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian baterai. Nah, lalu di sini kalian silahkan lihat di sini ada yang namanya pengisian daya cerdas dan hentikan pengisian daya pada 80%. Nah, di sini teman-teman bisa aktifkan salah satu. Nah, tujuannya juga sama keduanya, yaitu untuk menjaga daya tahan baterai agar tidak mudah rusak atau mengalami keausan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian silahkan aktifkan agar baterai kalian lebih awet. Oke, itu saja teman-teman untuk beberapa settingan di HP Oppo. Silahkan kalian coba. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.